Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Tahu nggak sih, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Hootsuite tahun 2021 mencatat bahwa pengguna internet di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 4,22 miliar merupakan pengguna media sosial. Dari sekian banyak pengguna sosial media, tentu akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya? Dalam beberapa menit ke depan, bersama saya, Ida Puji Arianti, dengan NIM 71014203226, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, akan membahas mengenai literasi bermedia sosial. Jadi begini teman-teman, sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu poin dasar mengenai arti yang terkandung dalam topik pembahasan kita, yaitu literasi bermedia sosial. Ketiga kata tersebut merupakan kata dasar dari literasi, media, dan sosial. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui arti ketiga kata tersebut? Wah, sepertinya beberapa ada yang sudah tahu dan ada yang belum nih. Oke teman-teman, langsung kita simak saja pengertian berikut. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Sosial merupakan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa literasi media sosial merupakan suatu keahlian untuk berpikir kritis terhadap konten-konten yang ada di media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Wah, sudah makin tahu nih pengertian dasar mengenai literasi bermedia sosial. Lalu, mengapa kita perlu memahami literasi media sosial? Karena di zaman sekarang, masyarakat banyak yang masih kebingungan untuk menentukan berita yang benar-benar fakta atau hoaks. Dalam lingkungan informasi yang cepat dan serba gratis di internet dan media sosial, tiap orang bisa menjadi produsen pesan. Akibatnya, banyak warga sulit membedakan informasi yang benar atau salah. Oleh karena itu, agar tidak termakan berita hoax, masyarakat diminta untuk skeptis terhadap sebuah informasi. Pemahaman tentang literasi digital pun sangat penting untuk menangkal hoax dari media abal-abal. Literasi digital sendiri merupakan sekumpulan kompetensi fungsional dan kritis, mulai dari mengakses hingga melakukan aksi secara kolaboratif, positif, dan masif di ekosistem digital. Lalu kita akan membahas mengenai pengaruh positif media sosial terhadap kita dan lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa pengaruh positif, seperti 1. Dapat mempererat hubungan silaturahmi dan juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 2. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial. 3. Dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat seperti informasi tentang perguruan tinggi, lowongan kerja, ataupun mengenai beasiswa.
4. Menyediakan ruang untuk berperan positif seperti berkomunikasi dengan para tokoh agama, ulama, ataupun motivator. 5. Mengakrabkan hubungan pertemanan, komunikasi untuk pertemuan, rapat-rapat, atau social gathering. Dibandingkan dengan dampak positif yang ada, kemunculan dampak negatif dari media sosial ini tentu juga tak terhindarkan. Banyak bahaya yang dapat mengancam apabila tidak dapat mengontrol diri akan kita rasakan dampak-dampaknya. Seperti berikut. 1. Mudah tersebarnya berita hoax. 2. Pada anak-anak usia remaja menjadi malas belajar karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah game online atau melihat film-film lewat YouTube atau lain sebagainya. 3. Media sosial dan internet telah dijadikan modus penipuan bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. 4. Menjadikan seseorang individualistik dan acuh kepada orang lain. 5. Maraknya kejahatan yang berasal dari media sosial. Kemudian, bagaimana sih cara kita menyikapi dampak tersebut? Hal yang dapat kita lakukan dengan cara selektif dan kritis dalam menggunakan media dan memilih informasi, sehingga media sosial kita dapat memberikan manfaat kepada kita, bukan malah menjadi bumerang terhadap kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.